KPU Jakarta melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta dari 6 wilayah kabupaten kota. KPU mengesahkan surat penetapan hasil rekapitulasi dengan Pramono Rano unggul 50,07% suara meski masih harus menunggu ajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Rapat pleno penetapan rekapitulasi di tingkat provinsi dihadiri oleh Ketua KPU tingkat Kabupaten Kota, Badan Pengawas Pemilu, saksi paslon nomor urut 1, 2, dan 3, serta jajaran aparat penegak hukum. Nantinya usai penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta di 6 kabupaten kota, para pasangan calon dapat melaporkan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi selama 3 hari kerja. Setelah para paslon melakukan registrasi sengketa, MK akan mengeluarkan buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK dalam 3 hari kerja. Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah provinsi daerah khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MMM Hum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Nantinya jika tidak terdapat permohonan perselisihan, maka penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan paling lambat 3 hari setelah KPU Jakarta memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Namun jika terdapat permohonan hasil perselisihan, maka penetapan paslon akan dilakukan paling lama 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Richard melaporkan. Ratusan supporter The Jackmania melakukan selebrasi di Bundaran HI Jakarta. Mereka merayakan penetapan KPU Provinsi Jakarta dalam rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta 2024. Pendukung The Jackmania turun ke jalan Minggu malam. Mereka konvoi ke Bundaran HI Jakarta merayakan hasil penetapan KPU Provinsi Jakarta dalam Pilgub 2024. Ratusan pendukung The Jack memutari Bundaran HI, menyalakan flare atau suar, dan meneriakan yel-yel kemenangan. Menurut The Jackmania, selebrasi dilakukan secara spontan usai mendengar hasil penetapan KPU Provinsi Jakarta. Ya ini aksi kita spontanitas Bang ya, kita aksi spontanitas nggak ada pengerahan massa sama sekali dan ini juga murni teman-teman karena mereka ngerasa suara mereka terwakilkan. KPU Provinsi Jakarta menetapkan pasangan Pramono Rano Karno sebagai pemenang dalam Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan suara 50,07%. Sementara pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, meraih 39,40%. Dan paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 10,53% suara. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Indra Purnama melaporkan. Pemirsa, hasil rekapitulasi perolehan suara Pilgub Jakarta 2024 menunjukkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan 50,07%. KPUD Jakarta menegaskan pihaknya siap menghadapi sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dan berikut laporan Syahriza Zanski bersama kameramen Indra Purnama. KPUD Jakarta menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat provinsi Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya dalam rekapitulasi kali ini, pasangan nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno unggul dengan perolehan suara sebanyak sekitar 2,1 juta suara atau persentasenya adalah 50,07%. Lalu disusul dengan paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil Suswono dengan perolehan suara sebanyak sekitar 1,7
juta suara dengan persentase 39,40%. Lalu disusul dengan paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana dengan persentase 10,53% atau sekitar 450 suara, dan artinya pasangan nomor urut 3 unggul dalam perolehan suara rekapitulasi kali ini, dan pihak KPUD Jakarta menegaskan tengah bersiap untuk meladeni adanya sengketa yang nantinya akan diajukan oleh para paslon ke Mahkamah Konstitusi, mengingat banyak sekali kasus yang keberatan oleh para paslon. Salah satunya adalah paslon nomor urut 1 RK Suswono yang mengatakan adanya ketidakprofesionalan oleh pihak KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta. Namun dipastikan pihak KPUD tengah bersiap untuk meladeni adanya sengketa ke MK selama 3 hari. Namun jika nantinya tidak ada pengajuan sengketa dalam waktu 3 hari, maka pihak KPU akan menetapkan gubernur baru untuk Jakarta 2024. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Tim hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ridho menuding KPU Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya selama menyiapkan tahapan Pilkada, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih rendah. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Yang akan kami jalani ke depan untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi. Kami dengan teman-teman sudah menyiapkan tim gabungan, baik itu dari partai, baik itu dari paslon, maupun dari profesional yang memang peduli terhadap demokrasi kali ini. Sementara itu, tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano yang telah ditetapkan sebagai pemenang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024 menghargai apapun sikap tim 01 dan tim 02. Tim Pramono Rano juga mengaku siap untuk menghadapi gugatan sengketa Pilkada dengan menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum Pramono Rano. Menghargai, kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 tidak menggunakan itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10%. Persiapan kita siap dengan ketua tim pemenangannya adalah Pak Todung Mulya Lubis. Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis, dan kita siapkan juga C1 kita komplit. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Pelni menyediakan 3.100 tiket gratis untuk keberangkatan melalui jalur laut di sejumlah daerah. Tiket gratis berlaku mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2025. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Pelni menyiapkan sejumlah pelayanan dan fasilitas tambahan untuk mudik Natal dan Tahun Baru 2025. Salah satunya menyediakan 3.100 tiket secara gratis untuk pelayaran di berbagai wilayah. Pelni juga menyiapkan 55 kapal dengan kapasitas 60.212 kursi untuk periode 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Sementara untuk mengantisipasi cuaca buruk, pihak Pelni juga akan memanfaatkan sistem automatic weather station beserta para nakoda untuk terus mengupdate informasi terkait cuaca dari BMKG. Untuk antisipasinya tadi kan tetap ngecek cuaca di BMKG, kemudian kalau ada terlambat, kami biasanya mengoreksi jadwal dan informasi yang tidak tadi sudah saya sampaikan untuk SMS blast ke calon penumpang. Jadi penumpang tidak buru-buru untuk ke pelabuhan.
PT Pelni juga memprediksi pelabuhan dengan keberangkatan paling padat akan terjadi di Makassar dan Ambon yang mencapai 39.000 penumpang. Data dari Kemenhub, diprediksi mobilitas warga yang akan menggunakan kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing menembus 3,40 juta dan 2,38 juta jiwa. Sementara yang menggunakan bus diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa. Sedangkan warga yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta jiwa atau 53,78%. Sementara pengguna kereta api di musim Natal dan Tahun Baru akan diprediksi mencapai 3,44 juta jiwa. Dari Jakarta, Sari Jadzanski, Jaka Samsa, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ada kabar gembira pemirsa, pemerintah menurunkan tarif tiket maskapai penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Menteri BUMN memastikan harga tiket maskapai penerbangan turun sebesar 10%. Jelang musim liburan Natal dan Tahun Baru, masyarakat bersiap merencanakan libur dan mudik Natal 2024. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun memprediksi jumlah mobilitas penumpang yang akan menggunakan transportasi udara mencapai 4,14 juta jiwa. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diprediksi jumlah pengunjung harian saat periode Nataru mencapai 180.000 jiwa. Angka ini naik dari rata-rata per hari yang hanya mencapai 150.000 jiwa. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pun memastikan tarif tiket maskapai penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025 turun sebesar 10%. Saya bersama-sama ngecek harga tiket tadi. Garuda, salaman dulu benar tadi, ya nggak? Citylink tadi saya cek benar. Pelita benar nggak? Lupa saya. Benar ya? Oh, Pelita juga benar ya. Dan ini juga berkat tadi, terima kasih kepada Pertamina ya dan Airport. Bagaimana kita coba membantu ya harga tiket lebih baik sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Sementara pihak Angkasa Pura Indonesia juga akan menurunkan tarif Passenger Service Charge atau PSC bagi penumpang pesawat penerbangan dan tarif pelayanan jasa pendaratan penempatan penyimpanan pesawat udara atau PJP-4U bagi maskapai penerbangan sebanyak 50% selama periode Nataru. Kebijakan kita 50% untuk PSC, tapi kita juga menurunkan 50% PJP-4U untuk airline. Jadi ada yang mendapatkan manfaat dari airline 50% PJP-4U, untuk PSC-nya untuk penumpangnya 50%. Itu rata-rata mungkin sekitar 75.000 per penumpang. Pemberlakuan pemotongan tarif PSC 50% ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik di 37 bandara mulai keberangkatan 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 termasuk penerbangan extra flight. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar Malam Penghargaan BUMN Awards 2024 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Ajang ini memberikan penghargaan kepada seluruh badan usaha milik negara yang terus berinovasi dan berperan penting dalam pembangunan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. iNews Media Group menggelar ajang prestisius BUMN Awards 2024 bagi sejumlah badan usaha milik negara atas kontribusi luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga menjadi pendorong bagi perusahaan BUMN untuk terus berinovasi, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Perhelatan acara ini diapresiasi langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Atmojo dan juga dihadiri CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo. Angela yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo turut memberikan apresiasi kepada 5 BUMN inspiratif yang meraih penghargaan dalam BUMN Awards 2024. Di antaranya adalah dalam kategori transformasi ekonomi melalui inovasi digital diraih PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Pada kategori transformasi sosial, budaya, dan ekologis dalam investasi dan konstruksi di bidang energi terbarukan diraih oleh PT PP Persero Tbk. Selain itu dalam kategori transformasi ekonomi lewat inovasi digital PLN Mobile diraih PT PLN Persero. Serta pada kategori transformasi good governance diraih PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan ID Survey.
menyampaikan apresiasi atas kontribusi BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan akselerator dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata di tanah air. Melalui BUMN Awards 2024 ini, perusahaan-perusahaan milik negara yang berhasil menjawab tantangan zaman dengan inovasi dan kinerja luar biasa memberi penghargaan di berbagai kategori apresiasi serta diharapkan dapat terus memberikan yang terbaik demi memajukan bangsa. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fatih Satrio, iNews melaporkan. Salut, hebat bener nih nenek yang satu ini. Berani melawan perampok yang menggasak tokonya. Ya karena perampoknya terlalu kuat, bibir si nenek terluka terkena pukulan tuh perampok. Kok beraninya sama nenek-nenek, payah. Neti Murni, 72 tahun, mencoba melawan perampok yang masuk ke tokonya di Jalan Diponegoro, kawasan luar Terminal Bus Simpang Aur, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun korban yang sudah renta akhirnya tak berkutik setelah mendapat sejumlah pukulan. Pelaku berhasil menggasak uang jutaan rupiah dan kabur. Sementara korban mengalami luka di bagian bibir. Korban mengaku mengenal pelaku karena sering datang untuk meminjam uang. Polisi langsung melacak identitas pelaku dan berhasil menangkap pelaku, Risman, 62 tahun, di Simpang Panganak, Puhun, Pintu Kabun. Ya, ada kejadian perampokan di Aur Kuning terhadap korban ibu-ibu ya di satu toko pada saat orang sholat Jumat. Jadi pelakunya satu orang. Pelaku ini menggunakan senjata api mainan, ya, senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti. Polisi mengamankan barang bukti berupa korek api berbentuk pistol dan jam tangan milik korban serta kacamata hitam yang digunakan pelaku. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Yang satu ini pemirsa, baru pulang dari arisan, seorang ibu rumah tangga di Bandung, Jawa Barat, diculik dua pria di depan rumahnya coba. Seorang pelaku menodongkan pistol ke arah korban. Penculikan ini kayaknya udah direncanain. Karena apa? Plat nomornya sengaja dicopot. Dan semoga korban bisa segera dibebaskan dan pelakunya segera ditangkap. Wanita bernama Santi ini tidak menduga jika dirinya menjadi korban penculikan. Saat baru tiba di depan rumahnya, sebuah mobil menghampirinya diikuti dengan seorang pria menodongkan pistol. Ibu rumah tangga ini kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil lalu dibawa kabur. Meski sempat berteriak, namun anak korban tidak bisa menyelamatkan ibunya. Peristiwa penculikan ini terjadi siang hari di Jalan Sukanagara Asri, Bandung, Jawa Barat. Menurut keluarga, korban diculik saat baru pulang arisan. Jadi katanya tadi itu sebelum pulang ke rumah nganter dulu ibu ini, ibu tetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang, datanglah mobil ngikutin. Tadi lihatnya? Tadi kan sambil nangis. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku dan motif penculikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah gudang penyimpanan beras dan ban di Jember, Jawa Timur ludes terbakar Minggu malam. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Video amatir ini merekam kobaran api melahap habis sebuah gudang beras milik warga desa Plerean di Kecamatan Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur. Akibatnya warga panik dan langsung melapor ke tim petugas damkar Pemkab Jember. Besarnya kobaran api juga membakar gudang penyimpanan ban yang berada di sebelahnya. Tim pemadam sempat kesulitan memadamkan api dari gudang ban karena gudang dalam kondisi tertutup rapat. 5 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kasus ini kini masih diselidiki tim Polsek Sumber Jambe. Kebakaran juga menghanguskan sebuah pabrik garmen konveksi pakaian di Magelang, Jawa Tengah. Banyaknya material tekstil dengan cepat membuat api membesar dan menghanguskan seisi pabrik. 16 unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api.
Tim pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api karena jauhnya sumber air yang digunakan. Tim Polresta Magelang juga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Beruntung kebakaran terjadi saat para buruh libur dan pabrik tidak beroperasi. Kapal motor Fajar Lorena Sari tenggelam di perairan Madura Situbondo pada Minggu sore. Dari 51 penumpang kapal, 2 orang dilaporkan meninggal, sementara seorang lainnya hilang. Suasana mencekam terjadi saat proses penyelamatan penumpang kapal motor Fajar Lorena Sari yang tenggelam di tengah laut Madura Situbondo. Gelombang laut yang cukup kencang membuat proses evakuasi berlangsung lama. Beberapa penumpang sempat terombang-ambing di tengah laut dengan jaket pelampung. Para penumpang dievakuasi awak kapal kargo KM Berlian Selatan yang tengah melintas. Kapal Fajar Lorena Sari tenggelam beberapa jam setelah berlayar dari Pulau Sapudi, Sumeneb menuju Pelabuhan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur. Berdasarkan informasi Basarnas, 2 penumpang tewas sementara 1 orang hilang. Diduga terjadi kebocoran pada lambung kapal hingga menyebabkan tenggelam. Yang informasi yang kami dapat bahwa katanya kapal yang ditumpangi itu bocor sehingga mengalami nggak bisa dilanjutkan perjalanan melaju lagi, jadi kapalnya karam. Saat ini ETA kapal tersebut yang evakuasi diperkirakan pukul 18.00 akan melakukan sandar atau berlabuh di Pelabuhan Jangkar. Tapi informasi yang dari awal sekitar perjalanan 2 jam dari Pelabuhan Sapudi. Para penumpang yang berhasil dievakuasi dibawa ke Pelabuhan Jangkar. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Kementerian Perhubungan memprediksi mobilitas warga menggunakan transportasi umum di musim Natal dan Tahun Baru 2025 mencapai 110 juta jiwa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan 54,81 juta atau sekitar 19,46% pergerakan akan terjadi di dalam provinsi. Pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Nataru 2024-2025 adalah sebesar 39,3% atau kurang lebih 110,67 juta dengan rincian potensi pergerakan antar provinsi sebesar 19,84% atau 55,86 juta dan dalam provinsi sebesar 19,46 atau sebesar 54,81 juta. Alasan melakukan perjalanan dalam liburan untuk pergi ke lokasi wisata sebesar 45,63%, diikuti dengan liburan untuk pulang kampung sebesar 32,36%, merayakan Natal Tahun Baru di kampung halaman sebesar 19,96%, dan tugas atau pekerjaan sebesar 2%. Pemirsa, platform musik Spotify menggelar penghargaan tahunan Spotify Rap Live di RCTI langsung di studio RCTI Jakarta. Spotify mengumumkan daftar pemenang teratas sejumlah kategori berdasarkan jumlah streams di tahun 2024 yang menghadirkan artis-artis tanah air dan internasional. Platform audio streaming Spotify mengumumkan daftar teratas artis dan podcaster berdasarkan data streaming penggemar di Indonesia tahun 2024 pada gelaran Spotify Rap Live Indonesia 2024. Nama besar Bernadia, Juicy Lucy, artis K-pop Jungha dan ex-Dinner Heroes hingga artis internasional Henry Moody tampil langsung di gelaran tahunan Spotify ini. So Spotify Wrapped is really about celebrating artists and celebrating fans and us as a platform bringing creators and listeners together. And therefore for creators it's a way for them to celebrate their achievement. Selain fitur Spotify Rap yang dapat menampilkan kepada tiap pengguna aplikasi musik ini tentang lagu podcast teratas yang kerap mereka dengarkan pada 2024, ada juga musik Evolution yang menunjukkan 3 fase pengguna selama mendengarkan Spotify. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona melaporkan. PT MNC Asset Management terus mengambil peran dalam pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui seminar pentingnya mengelola keuangan dalam rumah tangga, para ibu-ibu diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang minim resiko, yaitu reksadana.
PT MNC Asset Management bekerjasama dengan OKOC dan Finansia menggelar seminar literasi keuangan yang membahas pentingnya inklusi keuangan dalam iklim investasi di Indonesia. Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang berisiko rendah, yakni reksadana. Sebagai pengelola keuangan dalam rumah tangga, kaum wanita khususnya ibu rumah tangga harus cerdas dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan berinvestasi di reksadana sesuai dengan prinsip syariah. Artinya pengeluaran dia itu masuknya ke kategori apa sih gitu kan, sehingga nanti ketika beliau mau berinvestasi gitu ya, gak hanya sekedar ikut-ikutan tapi mereka paham gitu ya investasi nanti yang mereka butuhkan seperti apa dan uangnya tahu mereka porsinya dari pengeluaran yang mana. Reksadana itu sebenarnya produk alternatif investasi yang tidak ribet gitu karena sudah ada tim yang mengelola dan untuk tingkat resiko kita sudah terukur. Jadi ibu rumah tangga hanya tinggal pelajari, memang yang penting adalah pelajari produknya, sesuaikan dengan karakter dan kebutuhan investasi. MNC Asset Management memiliki produk reksadana pendapatan tetap, yakni MNC Dana Syariah yang berhasil meraih penghargaan B Syariah Mutual Fund 2024. Hal ini juga menjadi bukti komitmen MNC Asset Management sebagai perusahaan manajer investasi terpercaya, khususnya di industri reksadana sejak 2006 silam dan terus tumbuh sejalan dengan terbukanya investor syariah. Dari Jakarta, Ismalia, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menjadi salah satu perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, MNC Group melalui MNC Peduli menerima penghargaan pada ajang bergengsi Indonesia SDGs Award 2024. MNC Group meraih 3 kategori penghargaan yang menjadi kebanggaan serta motivasi untuk terus menjalankan program CSR yang tepat sasaran. Memiliki komitmen dalam membantu masyarakat melalui program sosial, MNC Group melalui MNC Peduli kembali meraih penghargaan pada ajang Indonesia SDGs Awards yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. MNC Group meraih 3 kategori penghargaan, yaitu The Top Corporate Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate to SDGs on Social Pillar, dan The Most Committed Corporate to SDGs on Environment melalui program yang dijalankan MNC Peduli pada 8 program, meliputi bidang kesehatan, sosial, lingkungan, dan kesetaraan gender. Saya tahu ya, begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh MNC Group, ya, terutama di bidang-bidang sosial. Ya, saya tahu dan saya ingin mengucapkan secara khusus kepada manajemen MNC, ya, bahwa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada CFCD. Berbasis panduan dari Bappenas tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, itu kita bedakan menurut 17 tujuan dari SDGs, kemudian target-target dari SDGs yang secara makro kita kelompokkan lagi-lagi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, serta hukum. Dalam bidang kesehatan, MNC Peduli telah melakukan kegiatan peduli terhadap stunting dan tumbuh kembang anak di berbagai posyandu. Sementara dalam bidang pendidikan, MNC Peduli telah membangun rumah baca di berbagai wilayah serta turut membantu melengkapi fasilitasnya. Di bidang lingkungan, MNC Peduli turut melestarikan lingkungan dengan menanam mangrove untuk mencegah abrasi. Bahwa tahun ini adalah tahun ketiga kami mendapatkan award dari ISDA untuk menjalankan CSR yang selaras dengan United Nations SDG. Tentunya ini membuat kita juga terus lebih semangat untuk mengerjakan CSR events kami. Kegiatan sosial ini diharapkan bisa ditiru perusahaan lainnya untuk bersama-sama membangun Indonesia menuju sejahtera. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Hairudin, iNews melaporkan.